Selamat malam kepada Pak Frans Haryanto dan penonton sekalian. Pada malam hari ini, kami yang beranggotakan Reinhard, Matthew, Blasius, dan Duni akan menjelaskan tentang pertumbuhan strategis melalui diversifikasi, strategi konsentrik, dan konglomerat. Yang pertama, diversifikasi. Tujuan dari diversifikasi adalah meningkatkan pertumbuhan, memperluas jangkauan pasar, dan mengurangi risiko ketergantungan terhadap suatu pasar atau suatu produk. Ada dua jenis diversifikasi. Yang pertama, diversifikasi konsentris dan diversifikasi konglomerat. Yang pertama, diversifikasi konsentris, di mana strategi mendapatkan produk atau layanan baru yang memiliki keterkaitan erat dengan bisnis utama perusahaan, dengan tujuan meningkatkan sinergi dan efisiensi. Yang kedua, ada diversifikasi konglomerat, yang dimana strategi menambahkan produk atau layanan baru yang tidak memiliki keterkaitan dengan bisnis utama perusahaan, dengan tujuan memperluas portofolio dan mengurangi risiko. Untuk apa perusahaan melakukan diversifikasi? Yang pertama adalah untuk meraih profit yang lebih tinggi, kemudian untuk mengurangi risiko, dan yang ketiga adalah untuk membuka peluang baru dengan mengakses industri yang berbeda. Selanjutnya adalah studi kasus untuk perusahaan Apple. Jadi Apple ini didirikan pada 1976 oleh Steve Jobs dan lain-lain, dan sekarang telah menjadi salah satu tech giants atau salah satu bagian dari FANG. Concentric strategi yang dilakukan adalah menciptakan Apple ecosystem, di mana ekosistem ini mendorong konsumen untuk terus menggunakan produk dan layanan Apple di masa depan. Misalnya, produk seperti Apple Watch dan AirPods dirancang sebagai pelengkap dari iPhone. Dengan strategi ini, Apple berhasil menghasilkan pendapatan yang signifikan, yaitu sebesar 21,2 triliun dari layanan digital dan sekitar 10 triliun dolar dari produk wearables. Samsung merupakan salah satu contoh perusahaan yang berada di konglomerat strategi, di mana pada awalnya Samsung merupakan perusahaan yang menjual bahan makanan, hingga sekarang yang menjadi menjual elektronik hingga perkapalan. Diversifikasi konsentris versus konglomerat. Kelebihan dari konsentris adalah risiko yang lebih rendah karena fokus pada pasar yang sudah dikenal, meningkatkan loyalitas pelanggan melalui ekosistem produk. Kekurangan membutuhkan investasi besar untuk pengembangan produk terkait. Dan untuk konglomerat, kelebihannya adalah mengurangi risiko dengan menyebar portofolio ke berbagai industri, dan kekurangannya adalah risiko tinggi karena kurangnya pengalaman di industri baru. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan kapan strategi yang satu lebih baik dari yang lain. Yang pertama itu adalah diversifikasi konsentris. Ini efektif untuk menciptakan sinergi dan memperkuat loyalitas pelanggan. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi ini adalah Apple. Yang kedua adalah diversifikasi konglomerat. Ini cocok untuk perusahaan dengan modal besar dan toleransi risiko yang tinggi. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi ini adalah Samsung. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah pemilihan strategi bergantung pada kondisi perusahaan dan tujuannya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.